Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dari kelompok 6 akan berdiskusi mengenai eh, tindakan kriminal kelitih di Yogyakarta. Selanjutnya bisa diteruskan oleh Mas Bayu. Ya, halo, apa kabar teman-teman semua? Di sini saya Bayu, dan ada Mbak Silvi, Aprilia, ada Nisa Yatia, ada Mas Bintang Adindia. Kali ini dalam penugasan ekonomi regional kita ingin berdiskusi mengenai kriminologi, terutama khususnya kritik yang ada di Yogyakarta dan juga hangat-hangatnya lagi dibicarakan. Kritik sendiri menurut literasi aksara dalam tulisannya di web dan di aplikasi Twitter, dia menyebutkan bahwa kritik itu merupakan istilah yang merujuk pada kegiatan seseorang keluar rumah di malam hari tanpa tujuan yang jelas atau cari angin aja gitu. Kayak main-main gitu. Pada awalnya seperti itu, namun pada saat ini kelitih itu menjadi bergeser artinya kayak lebih ke konotasi yang lebih negatif, dimana pada dulu awal-awal 2017 kalau tidak salah, itu awalnya itu ada geng-geng yang antar sekolah yang jika bertemu salah satu dari SMA atau SMP yang memiliki geng-geng gitu, nah, terus ada tawuran seperti itu. Namun karena emang kegiatan seperti itu udah tidak relevan lagi pada zaman sekarang, nah sekarang malah berganti lagi dengan kayak pembegalan yang dilakukan secara brutal. Nah, jadi bedanya kan kalau dulu itu kepada geng-geng yang dinilai menjadi musuh mereka, kalau sekarang itu seperti random aja buat mencari korban. Ada yang sempat bilang pada diskusi ya, di mana ya, suatu diskusi gitu, kalau pembacokan tersebut itu juga untuk mengasah dia biar terkenal keren gitu di kalangan teman-temannya. Hanya semacam kayak gitu aja. Cuman itu juga belum bisa jadikan patokan kenapa kelitih terus berkembang sampai saat ini kan. Terus izin lanjutin ya. Jadi kelitih itu dari dulu sebenarnya sudah ada di Jogja, tapi itu hanya sebagai bentuk dari kenakalan remaja, yaitu ya tadi betul kata Mas Bayu, antar geng sekolah, dan mereka hanya menyerang musuh mereka yang sudah mereka tandain gitu. Dan dulu mereka memegang teguh aturan untuk tidak menyerang orang lain selain target musuhnya itu gitu. Dan banyak aturan yang mereka anut gitu, yaitu tidak boleh menyerang orang random, tidak boleh menyerang targetnya yang sedang pacaran atau sedang tidak sendirian saat itu, dan berbagai macam aturan lain yang tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar ya akhirnya dia akan kena sanksi sendiri oleh kelompoknya, ya entah dipukulin, entah disakitin. Nah, intinya jadi ada aturan yang tidak boleh dilanggar oleh mereka gitu. Ada aturan yang melekat pada zaman dahulu, tapi ya. Ya, dan itu jadi zaman dulu sebenarnya kritik itu sudah ada, tapi kenapa tidak terlalu terblow up kayak sekarang, karena korbannya ya
mereka aja ya, dari anak-anak sekolah itu tadi, SMP dan SMA itu sama seperti kayak tawuran di Jakarta sebenarnya, sama. Dan itu baru mulai dari Vice ini, aku dapet kalau mereka itu baru mulai berubah cara, modusnya itu berubah itu tahun 2015 ya, 18, 19. start from 2015 atau 2016 gitu. Jadi mereka itu setelah dari tahun 2015-2016 itu berubah menjadi penyerangan ke random orang, ke orang yang di jalanan aja gitu loh. Nah ini Bahkan pernah dimuat di ini Jogja Tribun News, ada korban di tahun 2018. Korbannya itu mahasiswa UGM yang tewas tuh dibacok orang tidak dikenal mengenai punggung korban lalu sampai tembus ke paru-paru. Nah ini motifnya kan kita tidak tahu, pelakunya bahkan masih anak di bawah umur. Sebenarnya ini mungkin hanya buat bangga-banggaan, buat jati diri atau gimana, karena emang antara pelaku dan korban itu juga tidak ada kaitan sama sekali kayak gitu sih. Tidak saling kenal ya? Iya, tidak saling kenal dan lain-lain. Berarti korbannya yang acak paling iya, korbannya acak. Tapi yang 2019 juga ada lagi yang meninggal kok. Pelajar umur 17 tahun itu juga sempat dimuat di Jogja Tribun News. Itu dibacok oleh geng pelajar di jalan Manuan Jogja. Motifnya tuh kalau tidak salah tuh tadi ya itu karena motifnya dendam antar geng. Jadi sebenarnya apakah masih ada motif antar geng buat dendam gitu, atau emang random, atau emang itu satu komplotan? Nah itu masih perlu ditanyakan juga sih. Cuman yang baru-baru ini yang paling mengagetkan itu terkait dengan komentar dari Gusti Kanjeng Ratu. Nah itu GKR Dimas Gusti Kanjeng Ratu, bahkan dia itu bilang kayak gini kepada Suara Jogja, "Heran saya kenapa kalau kejadian negatif di Jogja langsung viral di dunia, padahal menurutnya kejadian tersebut masih dalam batas normal." Menurut kalian kayak gimana tuh? Apakah bisa disetujuin apa yang dikatakan sama Gusti Kanjeng Ratu? Kalau harus kayak gitu tuh masih batasan normal, padahal korbannya random dan ya kita tahu sendiri sangat membahayakan dan membahayakan. Gimana kalau menurut pandangan dari teman-teman? Tidak sih baik, karena bahaya tadi, terus ada yang sampai penganiayaan, sampai pembunuhan gitu kan, jadi ya nggak aman, nggak mungkin cuma batas hukum. Maaf apa tadi? Gimana? Batas lingkup main-main? Iya. Atau gimana? Iya, maksudnya itu perlu tindakan lebih dari mananya gitu. Kita jika ingin nyari solusinya tuh harus dari mananya gitu. Karena kalau dilihat kayaknya itu kebanyakan para pelakunya itu malah anak-anak usia di bawah umur, yang mereka itu masih pelajar SMP, masih pelajar SMA, yang mungkin atau mereka lagi nyari jati diri gitu. Betul. Lebih itu kita balikin lagi untuk pengawasan dari orang tuanya ya. Terus kita juga harus waspada juga, terus ya lebih ke pengawasan dari orang tua dulu. Iya sih benar, orang tua karena emang orang yang terdekat dari si anak-anaknya, juga guru pertamanya juga di rumah ya.
Cuman karena mungkin atau kebanyakan orang tua di Jogja pada kerja mungkin, terus jadi nggak kurang ada waktu untuk menemani buah hatinya setiap hari mungkin, atau bisa jadi ini ya, bisa jadi sebuah Kurangnya edukasi dari kurang. keluarga. Ya. Tapi mungkin kalau dari pihak emang ada kurang dari masukan edukasi dari orang tua, itu bisa juga kan dari sekolahnya. Ya kayak apa namanya, penyuluhan gitu dari OSIS-OSISnya, mungkin dari guru-gurunya. Itu tuh bisa ada kayak apa namanya, pemberitahuan gitu loh, sosialisasi kayak tentang kayak edukasi inilah, larangan kayak kriminal, tindakan yang kejahatan kayak gitu, kenakalan remaja. Soalnya kan itu apa namanya, serius banget ya masalahnya, itu menyangkut sama nyawa orang. Kalau Iya sih. menurutku sih dari yang terbawah itu ya dari keluarga, dari sekolahnya. Apalagi kan si pelaku ini dari anak sekolah ya, SMP, SMA yang di bawah umur. Nah, tadi aku juga pengen menanggapi tadi dari dibilangnya kan dari keluarga ya sebelumnya. Jadi sebenarnya dari keluarga pun juga sudah banyak yang berusaha untuk mengawasi anaknya lebih. Cuman tadi benar juga dibilangnya orang tuanya sibuk. Cuman kalau dari sekolah sosialisasi untuk kelitih ini pun juga cukup banyak ya, dimana mereka mengadakan sosialisasi dan mereka juga menindak tegas jika muridnya ada yang menjadi kelitih, yaitu langsung dikeluarkan. Tapi ini menurut dilansir dari vice.com, mereka pun juga sudah tidak takut terhadap guru, orang tuanya sendiri maupun polisi. Jadi mereka udah nggak takut, karena yang menjadi role model, menjadi panutannya dia sekarang adalah ketua gengnya itu, ketua alumni mereka sendiri. Jadi nggak ada yang bisa membubarkan kelitih atau mengudahi semua ini kecuali alumni mereka sendiri atau pemimpinnya mereka sendiri itu gitu. Jadi sebenarnya yang sama ini polisi kan polisi bilangnya dia sudah berusaha untuk menangkap, tapi karena tidak bisa tertangkap karena tidak terlacak dan masih di bawah umur. Sebenarnya itu merupakan ya taktik dari ketua alumni itu. Jadi menurut aku ya, pertama yang ditindak tuh cuman bukan para kelitihnya ini, tapi para otak di balik kelitihnya ini yang sebenarnya ditindak gitu. Ya benar. Cuman kadang kan sebagai orang awam ya, kita khususnya, kita susah juga buat ikut mengungkapkan, kecuali kalau emang polisi kan dia emang punya data, punya akses dan punya otoritas juga kan. Cuman kenapa belum bisa sampai kayak gini? Nah, kalau ini dari tribunjogja.com ini ada soal kelitih. Sosiolog UGM itu menyebutkan kalau pemerintah harus ikut mencari akar masalahnya. Nah, sebenarnya pemerintah itu perlu nggak sih ikut ambil andil bagian di dalam kayak gini? Terlebih tadi dari Gusti Kanjeng Ratu juga kayaknya masih slow aja, katanya masih batasan normal kayak gitu. Itu terlihat sangat meremehkan ya kayaknya, karena Yeah. Sudah banyak nyawa yang melayang dan tidak ada tindakan tegas gitu loh. Pada kenyataannya memang tidak ada tindakan tegas gitu.
Iya, dan pelakunya itu kan rata-rata masih di bawah umur dan bakalan karena nggak ada tindakan yang tegas ini bisa aja jadi menimbulkan banyak oknum, bakal yang ikut-ikutan gitu. Jadi sejumlah masyarakat juga bakal mengatakan kalau nggak bakal ada habisnya gitu, bakal 5 tahun ke depan juga nggak bakalan kayak Kelitih ini udah selesai gitu, pasti ada aja kasusnya. Iya, benar. Harusnya sih ditindak tegas, jangan hanya dipandang sebelah mata gitu. Iya benar. Sebenarnya pemerintah kan harus ikut andil bagian kan ya. Sebab karena menurutnya terdapat problem struktural sih menurutku terkait belum adanya ruang berekspresi yang mampu menjawab keinginan masyarakat tadi. Polisi juga masih belum bisa melakukan kinerjanya dengan maksimal. Kita sebagai masyarakat juga mau andil bagian juga masih gimana ya, kayak nanggung juga, mau kemana arahnya masih bingung juga. Dari yang aku lihat sih, sebenarnya ini juga ada peran pemerintah pusat juga, di mana saat ini kan polisi tidak bisa menahan para pelaku itu kan karena undang-undang di bawah umur kan sebenarnya. Ya benar-benar. Jadi karena mereka semua masih di bawah umur yang untuk bisa ditahan dan ditindak, jadinya akhirnya hanya jadi dikasih himbauan aja dan kembalikan ke orang tua. Dan pada akhirnya itu akan menjadi kasus yang terus berulang gitu loh. Dan mereka pun juga tidak akan merasa takut. Bahkan ada yang sampai sudah 3 kali masuk bolak-balik ke polsek pun akhirnya tetap jadi kelitih gitu. Jadi sebenarnya polisi pun juga ingin menindak, tapi terhalang oleh undang-undang di bawah umur. Nah, itu harus menjadi sebuah pengecualian sih sebenarnya gitu loh. Cuman karena mungkin kalau menurutku sebagai atasannya para PT itu nggak mungkin juga kan sama pelajar gitu. Mungkin aja sih pelajar, cuman sampai dia punya masa sebegitu banyaknya bisa gerakin orang buat ngelakuin ini itu kan bisa aja sih itu pelajar. Cuman buat seorang pelajar buat ngelakuin hal semacam itu yang notabene emang belum pernah main ke jalan atau dan lain-lain, itu rada ini ya kurang bisa dinormalisir kayak gitu kan. Mungkin polisi juga bisa tuh siapa sih dalangnya di balik ini gitu. Ya baik, tapi kan penanganan perilaku kelitih itu juga nggak harus dibebanin sama pemerintah atau kepolisian kan. Ya, kayak tiap anggota masyarakat atau orang tua ini gitu. Nah itu harus bertanggung jawab. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi pemerintahnya ya pasti ada peraturan undang-undangnya kan. Kayak karena kan kelitih itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan atau pengeroyokan gitu. Terus ada dalam pasal 38 KUHP tentang pembunuhan dan 354 KUHP tentang penganiayaan. Terus yang kayak di sisi lain yang tentang sebutin tadi tentang peradilan pidana anak itu juga ada dalam berlaku undang-undang itu nomor 11 tahun 2012. Terus pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 11 tahun 2012 itu juga nerangin tentang kayak anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Tetapi tersangka di bawah umur juga itu bisa diproses sesuai dengan sistem peradilan anak berdasarkan pasal 80 ayat 3 dan 3 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Itu sih yang pernah tak baca gitu. Oke.
Berarti ini sebenarnya bisa ditindak ya? Bisa. Oke itu. Iya. Berarti kembali ke situ lagi. Dan kalau seperti ini terus juga akan, sebenarnya aku juga baca nih di Twitter juga ada yang berargumen kalau jangan terlalu memblow up kasus ini ke media karena akan mengganggu pariwisata dan pemasukan bagi warga Jogja. Ya. Tapi kalau menurut aku sendiri ya itu salah karena justru malah karena ada kasus ini jadinya nggak cuman orang-orang Jogja aja, orang-orang asli Jogja aja yang merasa resah karena dan masa was-was akan nyawanya gitu loh. Itu pun juga terjadi pada para wisatawan yang datang kan gitu loh. Akhirnya juga orang jadi malas ke Jogja karena nggak aman, dan akhirnya juga akan turun juga nih pendatang yang datang ke Jogja untuk liburan tuh juga akan turun karena kasus ini gitu loh. Jadi sebenarnya logika yang salah adalah bukan tidak memblow up tapi lebih ke membenahi apa yang salah gitu. Apa yang harus ditindak, apa yang melanggar hukum gitu loh. Bukan justru malah ikut menutupi dan kayak ya nggak ada apa-apa, semua everything is okay gitu. Itu salah sih. Kalau menurut kalian gimana? Iya benar, kayak kita sebagai orang-orang yang kita khususnya yang selama kita masih di sana sebagai mahasiswa juga ikut bergelisah juga kan, maksudnya sampai ntar diceritain ke sini ke asli rumah daerah kita kondisinya seperti itu seperti ini, ntar malah juga ikut ini lagi kan, malah nambah ada dampak efeknya. Cuman sebenarnya juga nggak apa-apa karena itu juga bagian dari proses mungkin ya, proses buat pembenahan baik pemerintah maupun oknum-oknum kepolisian yang ada di Jogja buat lebih ini lagi sebenarnya kan. Benar. Nah berarti jadi kan kayak faktor-faktor dari keluarga yang pada notabene orang terdekat dari para ini ya anak-anak seusia pelajar tadi, kenapa tidak bisa memenuhi kayak kesehariannya bersama anak kan, karena mungkin juga karena ekonomi juga. Jadi ya mungkin pemerintah bisa juga ikut turut andil dalam adanya pengangguran yang kontribusi atas problem tadi. Betul. Menyejahterakan. Menyejahterakan masyarakatnya juga, berarti kan dari segi ekonomi itu juga masih kurang juga kan. Jadi pemerintah kan nggak melulu soal bikin kebijakan terus kita sebagai masyarakat mematuhi aja, tapi juga pemerintah harus mencarikan solusi lain selain hanya kebijakan itu kan. Betul. Jadi berarti pemerintah harus ikut andil bagian juga kan. Kayak mungkin negara ngasih ruang kepada anak-anak muda yang mungkin ada sisi positifnya, sisi dari kegiatan-kegiatan lain, pelajar tadi kayak mungkin ada musik atau olahraga, teknologi semacamnya. Karena saya rasa Jogja juga tempatnya orang-orang berbagai sudut Indonesia juga pada kayak kumpul di sana. Betul. Event-event semacam kayak gitu, selain membangun para pemuda di sana juga mungkin bisa meningkatkan UMKM juga kan. Jadi kesimpulannya pemerintah harus ikut andil bagian
buat ini ya, buat apa, ngebenahin dari akar masalahnya itu seperti apa, bagaimana caranya, buat siapa sih yang harus berperan penting buat menjadikan ini sebagai apa ya, kayak menjadikan sebagai akar masalah, biar mencari akar masalah, maksudnya mencari akar masalah buat ngasih jawaban siapa sih sebenarnya yang terlibat dan lain-lain, sehingga biar kasus-kasus kayak gini tuh bisa diminimalisir gitu. Gimana? Benar tadi, aku setuju di bagian tadi mensejahterakan ya, karena saat ini kan juga UMR Jogja aja sangat rendah. Mereka juga tidak bisa hidup sejahtera dari situ gitu loh. Jadi mereka hanya fokus pada bekerja untuk memenuhi kebutuhan, dan pada akhirnya anak itu menjadi di nomor 2-kan dalam hal mendidik ya gitu loh, demi untuk memenuhi kebutuhan. Nah dari situ jadinya didikannya kurang, dan akhirnya justru ya ini menjadi bergerak ke arah yang salah gitu. Jadi itu juga menjadi hal yang penting untuk dilihat oleh pemerintah gitu. Iya benar. Jadi pada akhirnya kesimpulan dari diskusi pada kali ini, tidak hanya polisi dan juga masyarakat saja yang harus bertindak, pemerintah juga harus ikut ambil dalam bagian buat nyelesain kasus seperti ini. Tidak hanya memberikan ini masih batas normal, ini belum jangan dibikin blow up ke mana-mana, tapi pemerintah juga harus ngasih solusi, ngasih kayak opsi-opsi lain selain kebijakan-kebijakan, karena kebijakan saya rasa juga semakin banyak kebijakan ini akan tumpang tindih. Ya contohnya kayak tadi adanya pelaku yang di bawah umur yang terus nanti ntar nggak bisa di penjara atau di proses hukumnya seperti itu, kan malah jadi kayak bumerang sendiri buat yang bikin kebijakan kan. Masih ada kayak sisi-sisi ke masyarakatannya, kenapa kok bisa orang tua kurang mendikte sama si anak, kenapa si anak banyak kegiatan pergaulan di luar yang secara bebas. Mungkin pemerintah juga perlu mengambil tindakan soal itu sih. Oke, jadi mungkin itu aja kesimpulan pada diskusi kali ini. Mungkin kayak gitu ya. Ada tambahan lagi nggak? Masalah ini tuh sangat penting gitu loh, dan ini menyangkut dengan nyawa kan. Jadi agak disayangkan diremehkan seperti itu tadi gitu loh. Dan semoga ini persoalan ini cepat selesai, cepat diatasi. Masyarakat Jogja juga bisa beraktivitas dengan nyaman, dengan tanpa adanya rasa was-was akan diserang oleh orang lain, dan ya bisa ini ya meningkat semula, menarik para wisatawan kembali wisatawan kembali datang ke Jogja dengan tidak ada perasaan takut ataupun was-was karena akan diserang atau apapun itu. Jadi ya semoga ini cepat usai lah semua gitu, cepat ditindak pelakunya, nggak hanya pelaku yang melakukan di jalan, tapi juga para pemimpin-pemimpin di atasnya yang menyuruh, yang membuat aturan seperti itu juga harus ditindak. Karena kembali lagi mereka kan sudah tidak takut lagi, bahkan tidak takut kepada polisi ataupun para penegak hukum, tapi takutnya kepada ketua geng mereka sendiri gitu loh. Jadi itu yang lebih diutamakan untuk ditindak gitu. Iya benar.
Ya udah teman-teman, terima kasih atas partisipasinya pada diskusi kali ini untuk melengkapi penugasan dari ekonomi regional. Nah, mungkin yang dapat saya sampaikan apabila ada kurang kata, kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.